Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk jamaah sekalian, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebetulnya bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah? Sederhana. Cara kita bertakwa kepada Allah adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dosa dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak pahala. Mengurangi semaksimal mungkin untuk melakukan kesalahan dan memperbanyak semaksimal mungkin untuk mengerjakan kebaikan. Itu definisi takwa yang paling mudah dan sederhana. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang guru, seorang syekh, seorang khatib di salah satu masjid di belahan utara Universitas Al-Azhar Mesir. Masjid ini namanya Masjid Syekh Juwaini. Syekh ini bernama Syekh Muhammad, panggilan gelar beliau Syekh Muhammad Al-Juwaini. Satu waktu Syekh Muhammad Al-Juwaini menyampaikan kepada murid-murid beliau di majlis beliau hari Selasa sore ba'da salat asar. Beliau sampaikan, wahai anak-anakku, kalau kamu punya tiga ini,
maka duniamu seperti satu buah mainan yang ada dalam genggaman tangan. Wahai anak-anakku, kata beliau, kalau kalian punya ini, dunia seperti mainan yang ada di dalam genggaman tangan. Artinya dunia itu cukup kecil buat kita seandainya kita punya 3 hal ini. Dan 3 hal ini, wahai anak-anakku, tidak bisa kamu dapatkan melainkan kamu minta pertolongan kepada Allah. Apa 3 yang ini? Di antara kumpulan doa yang beliau sampaikan untuk dapat 3 ini adalah Allahumma ja'alna min ibadika salihin waj'alna min ibadika syakirin waj'alna min ibadika sabirin. Beliau sampaikan, nak, kalau 3 ini ada sama kamu, selesai hidupmu, aman hidupmu, tenang hidupmu, nggak akan ada ketakutan apapun tentang dunia, nggak akan ada kekhawatiran apapun tentang hidup di dunia. Apa yang 3 itu? Yang pertama, Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh. Apa rumus orang soleh? Rumus orang soleh 2, kata beliau. Yang pertama ibadah, yang kedua zid. Apa itu maksudnya ibadah wa zid? Ibadah, mulailah berbuat kebaikan kalau kalian belum pernah memulainya. Contoh, ada orang banyak tatonya, pakai celana pendek, jalan di pinggir jalan. Seumur hidup dia belum pernah bantuin orang nyebrang. Tiba-tiba hari itu dia bantuin orang nyebrang, dia sudah mulai menjadi orang yang saleh. Ada seorang anak yang selama ini pergi jauh, keluar Jawa, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Aceh, untuk cium tangan guru di sana. Akhirnya pada hari itu dia pulang ke rumahnya untuk cium tangan ibunya, itu sudah mulai soleh. Sebelum-sebelumnya nggak pernah dia cium tangan ibunya, yang dia cium tangan gurunya saja. Rumah nih anak, ini rumahnya 50 meter jarak dari rumahnya rumah ibunya. Dia lewat begitu saja tanpa mampir dulu ke rumah ayah dan ibunya untuk cium tangan. Tapi cari guru jauh, keluar kota hanya untuk cium tangan ke guru. Maka ketika dia mulai berubah, cium tangan orang tuanya dulu, kemudian cium tangan gurunya, maka dia sudah memulai untuk jadi orang yang soleh. Contoh yang ketiga, ada orang kaya dan orang miskin. Orang miskin punya uang 100.000 rupiah. Kalau dipotong 50% dari 100.000 berarti tinggal 50.000 rupiah. Orang miskin punya tetangga. Tetangganya bilang, fulan, istri saya sakit, saya butuh uang 50.000. Orang miskin ini tidak akan mikir mengeluarkan 50% dari total hartanya untuk bantu orang lain. Kemudian orang kaya punya uang 1 miliar, diminta 50% dari 1 miliar, pasti dia berat mengeluarkannya. Padahal sama-sama 50%, sama-sama untuk berobat tetangganya. Maka jika orang kaya ini sudah mulai tidak berpikir sebagaimana tidak berpikirnya orang miskin mengeluarkan harta, berarti orang kaya ini sudah mulai belajar jadi orang yang soleh. Kemudian seorang suami yang dapat rezeki dari Allah, seorang istri yang kalau sehari tidak marah dia sakit. Dapat rezeki seorang anak yang kalau disuruh melawan. Maka seorang suami ini jika ridho dengan pemberian Allah, istri yang sering marah-marah,
anak yang susah diatur tapi dia ridha, dia sudah mulai untuk jadi orang yang saleh. Kemudian ada lagi orang yang biasa jarang ke masjid, tiba-tiba berkeinginan berangkat ke masjid. Tiba-tiba sampai di masjid ada orang yang ngomong, tumben ke masjid. Ini orang yang tadinya harusnya dapat hidayah, akhirnya hilang hidayahnya. Kita seandainya ingin jadi orang soleh, ngelihat preman yang gak pernah ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid, kita harus bukakan pintunya, kita harus ajarkan cara wudhunya, kita harus gelarkan karpet hijau dan merahnya, biarkan dia sholat. Itu cara kita untuk jadi orang yang soleh. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, rumus soleh yang pertama tadi mulai. Jika kita belum pernah memulai satu kebaikan, maka mulailah dari hari ini untuk melakukan itu. Sebagai contoh, ciri-ciri orang yang dibantu Allah untuk soleh adalah mereka yang terbuka hatinya untuk menerima betapa luasnya ilmu Islam yang Allah turunkan. Apa maksudnya? Ada dua orang. Yang satu tidak pernah baca sejarah Nabi, yang satu baca sejarah Nabi hanya pada momen Maulid Nabi. Maka tidak boleh kita menghina di antara kedua orang ini. Hormati orang yang tidak pernah baca sejarah Nabi dengan cara ajak dia untuk mau belajar sejarah Nabi. Dan jangan pernah salahkan orang yang mempelajari sejarah Nabi walaupun hanya pada momentum Maulid Nabi. Disitulah momen orang kita dikatakan saleh. Berani menghormati orang yang mau belajar sejarah Nabi walaupun cuma hadir pada Maulid Nabi. Ada dua orang, yang satu tidak pernah doakan orang tuanya, yang satu doakan orang tuanya hanya di momen tahlil. Kita dikatakan soleh adalah ketika tidak memaki orang yang hadir doain orang tuanya di momen tahlil. Karena ada orang yang tidak mendoakan orang tuanya. Itu ciri kita memulai untuk jadi orang yang soleh. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang soleh kemudian adalah tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Seseorang yang senang untuk menyibukkan dirinya dengan aib diri sendiri ketimbang sibuk dengan urusan aib orang lain. Senang sekali kalau orang ini terbuka aibnya. Jauh kita dari soleh. Jika kita senang sekali semoga Allah tutup aib di orang, berarti kita orang yang soleh. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ada orang bilang sehat itu nikmat paling tinggi, buat kami bukan. Kaya itu nikmat paling tinggi, buat kami bukan. Nikmat paling tinggi adalah ditutupnya aib kita oleh Allah. Orang kaya aibnya dibuka miskin. Orang sehat aibnya dibuka oleh Allah sakit. Orang tinggi derajatnya aibnya dibuka oleh Allah jatuh. Maka di antara ciri kita orang yang soleh adalah senang untuk menutup aib orang dan tidak senang ketika melihat orang lain aibnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja ketika ada seorang perempuan membuka aibnya sendiri dengan perkataan, ya Rasulullah, aku sudah berzina. Rasul berpaling. Bukan Rasul langsung hukum di orang, bukan. Ini perempuan bilang, ya Rasulullah, aku zina. Rasul berpaling. Tujuan berpaling Nabi kenapa? Supaya ini perempuan pulang aja ke rumah, gak usah ngomongin aib depan saya, kata Nabi. Kenapa Nabi seperti itu? Supaya aib ini tertutup. Karena kalau sudah aib tertutup, hubungan
hubungan dia hanya dengan Allah perkara taubat. Kalau aibnya terbuka dia zina, maka dia ada kena hukuman. Sudah menikah rajam, belum menikah cambuk. Seandainya di perempuan tidak memaksa Nabi untuk mencambuk dan merajam dia, maka perempuan ini tidak akan dirajam. Tapi perempuan ini membuka aibnya di hadapan Rasulullah 3 kali. Rasulullah berpaling supaya perempuan tutup aibnya. Ada di sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, ciri-ciri orang soleh yang paling akhir adalah zid, tambah. Jika selama ini kita sudah melakukan ibadah, kalau bisa tambah. Biasa sholat duha 2 rakaat, tambah jadi 4. Biasa baca Quran sehari 1 lembar, tambah jadi 2 lembar. Biasa sedekah harian 2.000, tambah jadi 4.000. Biasa bantu orang miskin dalam 1 bulan 2 orang, tambah jadi 4 orang. Yang intinya adalah ciri-ciri orang yang soleh yang diperbantukan oleh Allah jadi orang soleh adalah mereka yang mau memulai untuk melakukan kebaikan. Jika dulu sholatnya cuma 2 kali dalam sehari, padahal sholat kan 5 waktu. Si fulan sholat 2 waktu dalam sehari, nggak masalah. Besok tambah jadi 3. Si fulan sholatnya cuma 3 kali sehari, nggak masalah. Besok tambah jadi 4, besok tambah jadi 5. Allah itu maha pemaaf dan pemurah. Kita bikin dosa ya karena kita manusia. Manusia bahasa Arabnya insan. Insan dari asal kata nasiya yansa, yang sering lupa dan sering bikin salah, sering lupa dan sering lupa. Mulai untuk berbuat baik, tambah jika sudah pernah melakukan kebaikan. Yang kedua yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma ja'alna min ibadika syakirin. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Jika kita ditanya selama ini setelah melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, pernah kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat ya Allah, terima kasih Engkau sudah mampukan aku untuk sholat 5 waktu hari ini. Jarang. Padahal kalau tidak dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, berapa banyak orang yang tidak sholat? Itu artinya mereka tidak dimampukan. Mereka tidak ditakdirkan oleh Allah untuk mampu sujud. Kita yang ditakdirkan oleh Allah mampu untuk melaksanakan sujud, patut rasanya untuk berterima kasih kepada Allah. Beli oksigen untuk 1 orang dalam 1 tahun 680 juta rupiah 1 tahun. Kita napas tanpa oksigen, sudah kita bilang terima kasih kepada Allah. Terbangun mata, melihat alam semesta, nafas baik-baik saja, tidak ada alat yang tertempel. Adakah kita mengucapkan alhamdulillah atas nafas dan nikmat ini ya Allah? Kalau belum ada, maka patut kiranya kita minta kepada Allah dengan satu doa, Allahumma ja'alna min ibadika syakirin. Yang terakhir, Allahumma ja'alna min ibadika sabirin. Ya Allah, jika seandainya Engkau mampukan hamba untuk menjadi hamba-Mu yang bersabar, maka kehidupan dunia akan terasa biasa saja. As-sabru kas-sabiri murru fi madaqatih, lakin awaqibahu ahlan minal asal. Sabar itu memang pahit prosesnya, tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Sabar itu memang berat mengatasinya, tapi jika diperbantukan oleh Allah, sabar itu ringan dan mudah. Sebagai contoh, jika kita sedang bawa mobil di jalan, tiba-tiba ada motor jalannya ugal-ugalan, orang yang dibantu oleh Allah untuk sabar karena mungkin dia belum sholat asar. Oh, motor itu jalan yang ngebut sekali hingga saya terkejut bawa mobilnya. Mungkin anaknya sedang sakit. Orang yang mampu melakukan ini hanya orang yang dimampukan oleh Allah.
Gimana supaya kita dimampukan oleh Allah untuk bersabar atas segala apapun yang terjadi? Rumusnya minta kepada Allah dengan satu doa, Allahumma ja'alna min ibadika sabirin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 doanya kita minta kepada Allah. Yang pertama, Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Yang kedua, Allahumma ja'alna min ibadika syakirin. Yang ketiga, Allahumma ja'alna min ibadika sabirin. Kalau tidak bisa bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang saleh, jadikanlah aku hambamu yang pandai bersyukur, jadikanlah aku hambamu yang mampu untuk bersabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidul qahhar, al-azizul jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tadhkiratun li ulil qulubi wal absar wa tafsiratun li dhawil albab wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallahul barrur raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh ad-da'i ila dinil qawim wal hadi ila siratal mustaqim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al ghala wal waba wal bala wal fahsya wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha fadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.